sukacita bagi kita di tengah merebaknya virus corona, kita dapat lagi beribadah dimanapun kita pergi dan berada. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk menempati hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Kita akan membuka ibadah kita menyanyi bersama-sama lagu Sion nomor 100 ayat yang pertama, marilah bersukacita. Tuhan Allah Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap berkat cinta kasih anugerah Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan berbakti memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini agar kiranya apa yang akan kami lakukan pada saat ini dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati juga Ketua Yanti Seke yang akan membagikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dia secara khusus agar dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan. Kami mau taruh semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian spesial yang akan dibawakan oleh pemudi Kesha Maya. Dalam
lagu yang telah kita dengarkan. Kiranya itu dapat membawa iman kita lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ketua Yanti Seke. Kita menyanyi bersama-sama, Berikanlah ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar kenyangkanlah, segarkanlah aku ya Roh Allah. Baik, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tentunya kita bersyukur pada Tuhan selama 6 hari dalam pekerjaan. Tuhan sudah berkati dan sertai kita sehingga kita boleh ada di Sabat ini, Sabat 4 April 2020 dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kebaikan demi kebaikan-Mu terus kami rasakan dalam hidup. Bahkan di hari Sabat ini, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dengan kami boleh menikmati hari Sabat, hari kudus yang Kau berikan. Bapa di surga, saat ini ketika kami hendak membuka lembaran-lembaran kitab suci dan belajar dari dalamnya, kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami. Bapa di surga, Engkau mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk ada dekat Tuhan. Layaklah kami untuk mendengarkan nasihat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun dengan adanya pandemi virus COVID-19, tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Terus mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup, sehingga kita pun tidak akan pernah menjauh dari Tuhan, tetapi kita ingin tetap dekat dengan Tuhan. Dan siang Sabat ini saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita sediakan untuk firman Tuhan Sabat ini diberi judul Masa Menabur dan Menuai. Mari kita buka dalam Alkitab Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu mengingat bahwa sesungguhnya segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap mengingat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak perlu takut. Karena Allah yang akan senantiasa menolong kita, senantiasa akan memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di siang Sabat ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia terus memberkati kehidupan kita sehingga kita tetap ada sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita diperkenankan Tuhan menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup, jangan khawatir. Karena apa saudara? Allah menyediakan. Allah itu menyediakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saatnya kita harus diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, janganlah kita takut. Jangan kita khawatir. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti halnya petani, kita tahu bahwa ia perlu untuk menyediakan lahannya sebelum ia menanam. Ia harus mempersiapkan lahannya ini dengan baik supaya benih yang ia taburkan akan bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sama seperti halnya petani ini, ia beriman bahwa ketika ia menanam, ketika ia menaruh benih di tanah yang sudah ia siapkan, ia mengharapkan
hasil yang terbaik. Ia menghasilkan panen yang terbaik untuk dia bisa terima. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara soal iman, kita memerlukan suatu hal yang sungguh-sungguh harus berpegang kepada Tuhan. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, petani ini dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sesudah ia menanam. Tetapi ia terus berusaha dengan mengerjakan tanahnya, membuat yang terbaik supaya benih ini akan tumbuh menghasilkan hasil yang terbaik yang boleh ia panen. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kita. Berbicara soal menabur dan menuai, dikatakan bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Nah, di masa-masa yang sangat sulit saat ini, boleh dikatakan seperti itu. Karena kita diperhadapkan saat ini dengan pandemi virus COVID-19. Kita mungkin terbatas, sudah ada pelarangan untuk keluar, mungkin keluar daerah. Ada juga larangan untuk berkumpul dulu, karena kita akan memutus rantai virus COVID-19 ini. Apa yang kita buat selama kita ada dalam masa-masa seperti ini, saudara? Mari kita terus menabur di dalam Tuhan. Menabur sesuatu yang tentunya akan kita petik, yang tentunya akan kita panen nantinya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Allah, Dia yang menyediakan segala keperluan kita. Mungkin di saat-saat ini saudara, kita merasakan susahnya. Bagaimana ini mau mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan di pasar juga sudah dikurangi. Tapi saudara, sebagai umat yang percaya, kita beriman bahwa Allah kita, Allah yang kaya. Ia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi jangan takut. Jangan takut. Allah kita selalu peduli dengan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin secara jasmani, secara manusia kita ini, kita tidak pernah bisa mampu. Tetapi ingat saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan di sana apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Apa kepada kekuatan kita? Kepada orang lain yang bisa kita andalkan? Atau sesuai dengan firman Tuhan katakan, kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Ia yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kita. Ia yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap anak-anaknya. Kita lihat bunga di padang, tidak menabur, tidak menuai, tetapi Tuhan beri yang terindah buatnya. Burung-burung di udara, saudara, mereka disediakan Allah untuk setiap makanan dan minuman mereka. Apalagi kita ini, anak-anak Tuhan yang diciptakan sesuai dengan gambarnya. Kita tidak perlu takut. Teruslah berharap pada Tuhan, karena Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah dengan judul Jalan Kantelop. Nah, di kisah ini saudara, berbicara seseorang yang punya lahan kantelop yang luas. Dia menanam sejumlah besar kantelop dengan harapan dia akan
menuai banyak. Nah, satu ketika terlintas dalam pikirannya, mengapa saya tidak memberi dahulu dan tidak perlu menunggu panen baru saya berikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, ia mengingat bahwa Allah itu Allah yang kaya, yang menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Sehingga orang ini pun saudara, dia tidak menunggu nanti sudah panen baru dia memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tetapi ketika ia baru memulai untuk menanam kantelop ini saudara, dia sudah menyediakan perpuluhan untuk Tuhan dengan harapan sejumlah itulah panen yang akan ia terima. Luar biasa. Inilah yang dikatakan iman perpuluhan. Apakah kita juga memiliki iman sama seperti yang punya ladang kantelop ini? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apalagi di masa-masa sulit ini, orang bilang susah cari doi. Kira-kira apakah kita akan, kalau orang Manado bilang mau baku rekeng dengan Tuhan, Tuhan kita cuma dapat sedikit. Mari kita punya iman sama seperti yang punya lahan kantelop, seperti yang saya ceritakan tadi. Ia tidak menunggu nanti sesudah panen baru ia memberikan perpuluhannya, tetapi ia sudah memberi terlebih dahulu ketika ia menanam, dan dengan iman bahwa ia akan memanen sesuai dengan jumlah perpuluhan yang diberikan. Dan luar biasa, Tuhan memberkati yang punya lahan kantelop ini. Tahun itu ia panen luar biasa banyak, dan Tuhan sungguh memberkati dia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa Allah kita ialah Allah yang menyediakan. Mengapa kita takut dengan hidup ini? Karena itu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan janjinya dalam Filipi 4 ayat 19. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, siang Sabat ini kami boleh mendengarkan nasihat firman-Mu. Kami diajarkan bagaimana sesungguhnya soal menabur dan menuai. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami punya iman yang luar biasa dalam kehidupan kami, menaruh terus percaya kami pada Tuhan, bahwa apapun yang kami butuhkan Tuhan selalu menyediakan bagi kami. Tolong kami Bapa untuk terus memberi yang terbaik bagi-Mu, karena Engkau yang telah meneladankan itu bagi kami, memberi yang terbaik buat kami lewat pengorbanan Putra-Mu Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik. Kehidupan kami hanya mau pasrahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Yakinlah kami bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, ketika kami berharap pada Tuhan, kehidupan yang diberkati jadi bagian kami. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Sertai kami di sepanjang hari Sabat ini. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Tuhan